Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tajuk bacaan mission kita pada hari ini adalah Mengampuni Ibu, bahagian 2. Saya berdoa dengan bersungguh-sungguh selama 2 tahun mengenai dosa saya ini, dan kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bagaimanakah Engkau akan mengubahku?" Saya berdoa, tolong buat sesuatu. 2 orang adik saya yang terlebih muda pulang dari Malaysia untuk perjumpaan keluarga yang besar pada akhir tahun 2018. Kakak saya dan suaminya tiba dari Amerika Syarikat dan adik lelaki saya berasal dari Thailand. Ini adalah kesempatan yang jarang berlaku untuk bersama seluruh keluarga karena kami tinggal berjauhan. Adik saya Lute yang berumur 11 tahun lebih muda dari saya menyadari konflik saya dengan ibu. Pada hari dia terbang kembali ke Thailand, dia meninggalkan sepucuk surat untuk saya di buku renungan pagi saya. Saya menjumpai surat itu pada keesokan harinya. Lute menulis, "Dengan berat hati saya menulis surat ini. Saya bersyukur dan memuji Tuhan karena kamu telah mempelajari banyak kebenaran dan itu telah membawa perubahan positif dalam hidupmu. Ia telah mengembirakan apabila melihat adik perempuan saya berjalan di jalan pelayanan, sesuatu yang saya banggakan dan hargai apabila saya melihat kamu. Setelah berdoa merenungkan keadaan saya yang berdosa dan tidak sempurna, saya berjaya mengumpulkan keberanian untuk menulis kepadamu dari hati yang mengenai hubungan kamu dengan ibu kita. Saya paham bahwa ibu kita tidak sempurna. Dia kadang-kadang bertindak tidak wajar dan dia membuat kita marah. Namun dia adalah ibu yang telah diberikan oleh Tuhan kita yang sempurna kepada kita untuk dikasihi, diperlukan dengan hormat dan ditaati. Saya tahu bahwa ibu kita mempunyai kekurangannya, tetapi niatnya sentiasa merupakan sifat keibuan terhadap anak yang dia sayangi. Kemungkinan kita tidak pernah mempunyai peluang untuk memahami sepenuhnya mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Saya khawatir kamu tidak menyadari bahwa kamu mempunyai sikap mengikut perasaan terhadap ibu kita yang boleh menjadi tidak wajar dan menunjukkan hasil dari ketidaksabaran. Saya juga khawatir bahwa ini berpotensi menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kamu apabila mereka melihat bagaimana kamu bersikap dengan ibu kita. Sekali lagi saya menulis ini dengan hati yang berat, dengan niat untuk menegur kakak saya yang saya sayangi. Mungkin saya tidak menyampaikan dengan baik, tetapi saya percaya dan berdoa agar Roh Kudus secara pribadi berbicara kepada hati kamu dan memberikan kamu semangat perdamaian. Jaga diri. Salam kasih dan doa adik kecilmu. Selepas membaca surat itu, saya menangis lebih dari 1 jam, memohon kepada Tuhan dan pada masa yang sama memujinya karena telah berbicara kepada saya melalui adik saya. Walaupun sifat jasmani saya masih ingin mencemarkan nama baik ibu, namun saya tidak dapat meninggikan suara pada ibu sejak hari itu. Tuhan telah menjawab doa saya seperti yang dijanjikan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Hubunganku dengan ibu yang terputus dipulihkan melalui kuasa Roh Kudus. Saya memuji Tuhan karena memperbaiki hubungan kami sebelum saya meninggalkan rumah. Hanya 6 hari setelah menerima surat saudara, saya terbang ke Malaysia untuk menghadiri sekolah latihan Alkitab yang dianjurkan oleh gereja. Ibu membawaku ke lapangan terbang dan saya memeluknya. Ini adalah pelukan pertama yang saya berikan selama lebih dari 10 tahun. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 3 tahun yang lalu membantu sekolah Kirmain Kembang Pesat Adventist International Mission School berkembang menjadi sekolah menengah dan membina kompleks bilik darjah dan bangunan lain di tapak yang baharu di Korat. Terima kasih atas doa Anda untuk murid-murid sekolah dan untuk Kirmain dan guru-guru yang lain.